Halo guys, aku Wifal. Dalam video ini aku mau sharing tentang cara dan tips untuk legalisasi atau apostil dokumen, terutama ijazah dan transkrip ke Kedubes Taiwan atau TETO. Gini caranya. Sebelum itu, aku mau kasih background sedikit kenapa butuh legalisasi dokumen tersebut. Jadi bulan Mei lalu, alhamdulillah, aku dapat LOA, surat diterima dari NYCU, National Yang Ming Chiao Tung University di Taiwan untuk belajar S2, studi S2 di bidang fabrikasi chip. Oke, jadi dalam LOA itu mereka mengatakan bahwa wajib membawa notarize dokumen, termasuk itu ijazah dan transkrip. Jadi legalisasi dokumen itu tidak wajib, tergantung apakah universitas kalian memintanya atau tidak. Oke, kita lanjut ke caranya. Total ada 4 instansi yang perlu kita kunjungi untuk melakukan legalisasi. Yang pertama itu notaris, yang kedua itu Kemenhukam, Kementerian Hukum dan HAM, yang ketiga itu Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, dan keempat itu Kedubes Taiwan, Kedutaan Besar Taiwan atau TETO namanya. Terus untuk prosesnya itu memakan waktu sekitar 2 minggu. Kalau aku dari tanggal 29 Mei itu aku ke notaris. Terus selesainya aku ambil dokumen di Kedubes tanggal 12 Juni. Hari ini ya, 12 Juni, hari dibuat video ini. Jadi sekitar 2 mingguan. Jadi kalau kalian mau legalisasi, ya spare waktu sekitar 2 mingguan. Oke, berikutnya masalah biaya. Untuk ke notaris itu 100.000 per lembar. Kemudian untuk ke Kemenhukam 50.000 per lembar. Lalu Kemenlu 25.000 per lembar. Untuk Kedubes itu ada dua pilihan. Ada yang biasa 225.000, itu selesai 9 hari kira-kira. Dan untuk yang cepat itu 338.000, itu selesainya 2 hari. Jadi beda seminggu. Kalau aku pilihnya cepat. Oke. Jika ditotalkan itu sekitar 513.000 untuk satu dokumen ya. Kalau aku dua dokumen, jadi ya sekitar 1 juta ya. Oke, lanjut. Cara pertama itu kita ke notaris ya. Ke notaris itu kita perlu bawa dokumen asli dan dokumen fotokopinya. Terus untuk notaris sendiri, kita harus cari notaris yang sudah terdaftar di Kemenhukam. Caranya itu kita bisa cek di websitenya apostil.ahu.go.id. Linknya nanti di deskripsi ya. Mungkin aku kasih contoh cara mencarinya ya. Oke, ini websitenya apostil.ahu.go.id. Kalian perlu login dulu ya. Kalau tidak ada akun ya buat dulu. Terus di sini ada dua pilihan ya, apostil dan legalisasi. Untuk tahu kita apostil atau legalisasi itu bisa di sini, di simulasi. Terus dokumen pendidikan, negara tujuan misalkan Taiwan. Kita klik ya. Terus nah, kita cek. Nah, kalau ini berarti kan ke Taiwan legalisasi doang. Terus misalkan mau ke Jepang. Pakai bahasa Inggris ya nama negaranya. Ini berarti ada apostil. Bedanya itu
untuk apostil itu lebih singkat ya prosesnya. Itu cuma cuma butuh dua instansi, yaitu notaris dan Kemenhukam doang. Kalau legalisasi yang empat tadi aku sebutkan. Oke, kemudian untuk caranya, cara mengeceknya. Misalkan di sini ya, kita harus masuk dulu buat permohonan di legalisasi. Terus kita isi ini, caranya bebas sih kan kita mau ngecek doang. Kita cek kan, kita lewati dulu ini ya. Kita kan cuma mau ngecek ya. Nah, di sini, di nama pejabat publik. Oke, misalkan kita cari caranya itu, misalkan ini aku di Depok ya. Cari notaris terdekat. Nah, ada banyak ya. Nah, misalkan yang pertama nih ya, Mar Margie Primasari. Kita coba cari ya, Margie Prima. Nah, ada nih. Coba kita cek daerahnya. Nah, Depok ya. Berarti ya ada kan terdaftar. Nah, berarti bisa nih. Yang pertama nih bisa. Nah, begitu seterusnya kita coba cari. Ya, mungkin itu aja tipsnya untuk mencari notarisnya. Oke, setelah dari non-notaris, kita lanjut ke Kemenhukam. Kita perlu permohonan online dulu melalui website tadi, apostil.aho.go.id. Berikut caranya. Oke, ini websitenya. Langsung saja kita ke legalisasi, terus kita buat permohonan. Terus pilih dokumennya, pendidikan, negaranya, Taiwan, terus kita pilih legalisasi untuk diri sendiri. Nah, terus kita upload ini KTP kita. Karena sudah saya upload, jadi kita pakai yang sudah ada saja. Oh, ini isi-isi aja ya. Ini ke contoh saja. Negara, alamatnya. Ini RT RW sama ini harus diisi ya. Perawang. Nah, udah nih. Oke. Terus konvensional. Pendidikan ini. Nah, nama dokumen ini ya penting ya. Harus sesuai. Kalau fotokopi berarti fotokopi namanya. Fotokopi, ijazah gitu. Terus satu, apa aja ya, ini contoh aja ya. Nomor dokumen, nomor dokumen ya tahu lah ya, di ujung di pojok kiri atau kanan biasanya, atau di bawah nama surat. Nama, tanggal dokumen sesuaikan aja. Terus pejabatnya ya, Marie. Nah, ini bisa. Terus untuk nama instansinya harus ada nama orangnya. Kalau enggak bakal ditolak. Ulang lagi nih. Inilah kalau di copy dia hilang. Nah, oke. Untuk daerah cetaknya sesuaikan aja ya sama daerah kalian. Ini aku karena dekat Jakarta, ya udah Jakarta aja. Itu daerahnya di sini, di dekat Jakarta Timur ya. Itu ya dekat dengan stasiun inilah, stasiun Cawang ya, Cawang. Naik KRL aja. Terus kita tambah aja nih, kalau menyimpannya tambah aja. Nah, udah nih ya. Kalau mau masih tambah dokumen ya udah ini diisi aja nanti. Misalkan transkrip ya, ya udah fotokopi transkrip itu. Terus kalau udah, ya udah nanti simpan dan lanjutkan gitu. Ya udah lah ya. Nanti bakal ditolak juga nih. Ini nanti submit ya. Nah, gitu lah. Tapi saya nggak usah ya. Sampai sini aja ya. Oke, oke. Kita lanjut untuk eh, setelah kita submit permohonannya, kita bisa cek statusnya di sini, di legalisasi, terus di daftar permohonan, terus di legalisasi. Nah, nanti ya kira-kira satu hari ya, satu H+1 dia udah ada itu statusnya.
Ini aku sudah submit 3 kali ya. Yang pertama itu namanya salah. Yang kedua itu namanya juga salah sih. Dia strata satu dihilangin. Terus sama ini ya, tempat tinggal apa alamatnya salah gitu. Yang terakhir baru benar. Terus kalau sudah benar ini kita download vouchernya, voucher pembayaran kayak gini ya. Terus kita bayar aja. Kita bayar, cara pembayarannya bisa ada di sini ya. Bisa ada berbagai bank. Bisa nanti aku kasih di deskripsi linknya. Oke. Terus kalau sudah dibayar, nanti bisa dicek transaksinya. Nah, kalau sudah dibayar, nanti statusnya itu belum apa? Belum dicetak. Statusnya belum dicetak, jadi kita cetak langsung ke kantor wilayah yang kita pilih sebelumnya. Kalau aku pilihnya di DKI Jakarta. Oke, sekian caranya. Setelah kita cetak stikernya di Kemenhukam, stikernya langsung aja bisa ditempel ke dokumennya. Dokumen yang sudah dokumennya fotokopi ya. Di belakangnya juga bisa di belakang. Terus kita sama ya, kita ajukan online dulu, daftar online dulu melalui aplikasi. Namanya itu Stempel Asli. Cari aja di Play Store atau App Store mungkin ada. Terus eh, ya aku bakal kasih tahu juga ya cara apply di aplikasinya. Berikut caranya. Oke, ini nama aplikasinya Stempel Asli. Kita buka aja. Nah, kalau mau permohonan baru ya udah kita pencet yang plus ini tambah. Buat nama negara tujuan, nama udah, tambah dokumen ya. Terus jenis dokumennya kita ijazah ya. Terus kita pilih yang university record. Ini nomor dokumennya ya. Nomor dokumen sesuai sama Kemenhukam tadi. Terus sebelumnya kan kita Kemenhukam ya. Terus nomor pengesahan ini sesuai di stiker. Ini ya ngasal dulu aja. Sesuai stiker ya. Terus nama pengesahnya Agus aja gitu. Agus. Terus untuk ini BTW formnya per dokumen ya. Jadi kalau ada 2 dokumen berarti dua kali isi. Ini yang foto ini 1 dokumen. Ada 3 foto yang perlu diupload. Yang pertama itu halaman depan dokumen, halaman depannya. Terus yang kedua halaman tanda tangan ini, tanda tangan notaris yang pertama kita itu. Terus yang ketiga stiker dari Kemenhukam. Kalau aku kemarin taruh stikernya di belakang dokumennya aja, karena yang depan udah nggak muat. Terus kita tambah aja nanti kalau udah semuanya. Oke, jadi aku batalin aja ya. Terus kalau udah ditambah nanti dari submit, nanti verifikasi dokumennya ada bertambah 1 kan. Terus ada menunggu pembayaran. Kita tunggu aja verifikasi selesai. Nanti ada pesannya. Ini kita di menu pesan. Nanti ada pemberitahuan ya. Verifikasinya jam berapa gitu. Terus kalau udah diverifikasi ada ini pembayarannya. Pembayarannya itu 1 dokumen 25.000 dibayar ke Bank Mandiri. Terus kita bayar. Setelah kita bayar nanti ada pesan lagi bukti bayar valid. Dan kita bisa mengambilnya di hari Senin sampai Jumat. Selama dia buka dari jam pagi pun sebenarnya bisa juga. Jadi saat kita ambil tuh kita ambil nomor antri dulu, kita tanya satpamnya, kita udah daftar online itu. Jadi tinggal menunggu antrian online saja gitu, lebih lebih cepat. Oke, mungkin ya setelah didapat stikernya ya udah langsung tempel aja di belakang dokumen
di sebelah stiker Kemenhukam. Ya, mungkin itu aja. Oke. Oke, satu lagi aku mau ngasih tahu kalau lokasi Kemenlunya itu di sini ya, di Jakarta Pusat. Aksesnya bisa jalan kaki dari stasiun Gambir atau enggak dari stasiun Juanda. Dia juga dekat dengan Masjid Istiqlal ya. Oke, mungkin itu aja yang aku tambahin. Oke, yang terakhir itu instansinya adalah Kedubes Taiwan. Atau kita sebutnya tuh TETO ya. Taipei Economic and Trade Office. Untuk ke TETO ini kita perlu menyiapkan beberapa dokumen. Yang pertama itu tentunya dokumen aslinya. Dokumen asli ini maksudnya ya misalkan aku kan tadi ijazah, berarti ijazah asli juga bawa. Terus fotokopi ijazah tadi yang udah dilegalisir dibawa juga. Terus yang kedua itu dokumennya adalah fotokopi paspor. Terus yang ketiga fotokopi KTP. Yang keempat itu surat LOA-nya atau surat penerimaan dari Universitas Taiwan-nya. Kalau aku kan LOA-nya belum nyampai ya, yang asli belum nyampai. Jadi aku pakai print hasil print dari email aja bisa kok. Terus apa lagi? Ya mungkin itu aja ya kalau kita datang sendiri. Kalau kita nggak bisa datang sendiri, bisa juga pakai surat kuasa dan fotokopi KTP orang yang diberi kuasa. Untuk biaya tadi udah di awal ya. Aku pilihnya yang 338.000 agar cepat aja ya. Nggak perlu nunggu lama, 2 hari selesai. Sama ini mau nambahin untuk waktunya sangat penting ya. Kalau kita mau submit dokumen atau mau pengajuan itu pagi hari bisanya. Dari hari Senin sampai Jumat, terus jam 8.30 sampai 11.30. Kalau mau ngambil itu bisanya siang dari 13.30 sampai jam 16.00. Ya, itu perlu diperhatikan ya karena aku juga mengalaminya ya. Aku siang coba submit ternyata nggak bisa. Ya, itu mungkin jadi poin penting juga ya. Untuk syarat lengkapnya bisa dilihat di sini ya. Nanti aku share juga dari Tetoan sendiri nih. Bisa dilihat nanti sendiri. Oke, aku cuma mau nambahin ini ya lokasinya. Lokasi Tetonya itu di Gedung Artagraha, Gedung AGI ya. Nanti gedung yang tinggi itu dia di sebelah Ritz Carlton lah. Ada Ritz Carlton terus ada Tetonya, Gedung Artagrahanya. Itu di lantai 12. Nanti kalau mau masuk tanya satpamnya aja ya mau lihat mana. Terus untuk aksesnya bisa ke ini ya, turun dari MRT Istora Mandiri, terus jalan kaki aja. Turunnya itu lewat pintu ini, pintu Polda Metro Jaya, biar nggak perlu nyebrang-nyebrang lagi, tinggal jalan lurus aja. Oke, segitu saja cara legalisasi dokumen ke Taiwan. Sama menambahin jangan lupa pakai sepatu sama kemeja ya. Karena dulu aku juga sempat diusir karena pakai sendal. Salah gua sih. Ya udah ya. Ya, terima kasih sudah menonton. Bye bye.